Sudah disiapkan mulai semua, mau kepakai nggak kepakai harus disiapkan semua dan siap pakai, artinya berfungsi ya. Jadi awal ada ibu datang mau melahirkan, siapkan infant warmernya, dihangatkan, colokkan listriknya, nyalakan powernya, kemudian setting suhunya ya, suhunya dinyalakan juga. Kemudian 3 kain atau handuk, 1 disiapkan untuk ganti nanti kalau bayinya sudah dikeringkan kan basah kainnya. Jadi handuknya harus lebar ya. Ini kan sudah dihangatkan. Ini handuknya biar hangat juga soalnya. 1 kain untuk pengganjal bahu, jadi tingginya sekitar 3 cm, jadi sekitar segini. Langsung taruh di bawahnya. Dulu 5 cm, sekarang 3 cm. Itu ganjal bahu, bukan ganjal leher, bukan ganjal kepala ya, bahu yang diganjal. Kemudian 1 selimut ini untuk menerima bayi nanti. Ini bayinya lahir, leadernya menerima bayi. Ya, semuanya dihangatkan di sini. Nah, kemudian topi, hangatkan juga di sini. Siapkan plastik kalau kita tidak tahu TBC-nya atau tahu TBC-nya berarti di bawah 1.500. Siapkan plastik untuk menghangatkan bayinya. Jadi plastik ini standar AAP, jadi kalau bayinya di bawah 1.500, kita bayinya lahir langsung dimasukkan plastik. Jadi boleh plastiknya dibentuk seperti ini, dilubangi bagian yang buntu ini kepalanya, atau dibuka lebar, taruh di bawahnya. Kalau seperti ini berarti kita tinggal begini contohnya nih, bayinya lahir, kalau bedanya 1.500 atau tanpa dikeringkan, langsung ditaruh. Biasanya langsung dipasang saturasinya. Kemudian kalau bayi prematur lahir merintih, langsung sipet. Ini ya fungsinya. Jadi kalau bayi lahir prematur biasanya merintih, tidak ada nangis teriak-teriak. Ya, ini persiapan lingkungannya sudah disiapkan hangat. Kemudian kita ke A, RW, alat-alat untuk membebaskan jalan napas. Terserah puskesmas punyanya apa. Jadi kalau punya mesin suction, boleh pakai apa ini namanya, delay ya. Ini bisa disambungkan ke mesin suction kan. Kalau enggak berarti kan diisep ya. Atau spolet, bab steering ini. Ini menggunakannya bukan begini, nanti lepas jadi ke atas. Jadi dimasukkan dulu, ditekan dulu, masuk terus ya. Atau kalau punya mesin kateter ya berarti siapkan kateter suctionnya. Kemarin ada yang tanya, kalau yang kental sekali gimana? Jadi memang yang disiapkan itu standarnya nomor 12 sama 14, bukan all size. 12 sama 14. 12 sama 14, jadi besar. Yang 14 saja sebesar ini. Ya, memang besar. Terutama biasanya bayi-bayi dengan ketuban mekonial. Kan kalau ngisep pakai ini saya bisa membayangkan bidannya pasti setengah apnu. Iya. Ya, kalau suction jadi pakai ini kental banget kan Bu ya. Iya. Jadi ini alat-alat untuk suction. Siapkan. Mesin suctionnya dicek dulu, tekanannya dinyalakan, kemudian dicoba. Ngisep enggak, nanti dinyalakan nggak dicoba. Ternyata bayi ketuban mekonial kok nggak ngisep, ya mati bayi ini. Ya, jadi dicoba dulu. Tekanannya min 100 mm Hg. Min 100. Ya, tekanan negatif ya. Nah, kemudian ke breathing. Breathing ini tadi kita sudah disiapkan 1 alat, punyanya apa di puskesmas. Alat ini memang, mesin ini memang serbaguna, artinya dia bisa dipakai VTP, bisa dipakai untuk sipet, bisa dipakai untuk transportasi. Jadi istilahnya kalau orang Jawa rego nggawa ruko. Mahal tapi memang sangat bermanfaat. Yang penting ada oksigen transport. Oksigen transport artinya tabung oksigen ada rodanya. Jangan tabung oksigennya ada, nggak ada rodanya, udah pakai ini, oksigennya nggak ada. Jadi menyiapkan tabung oksigen transport harus yang ada keretanya, ya. Jangan menyusahkan bidan perawat ini. Ya, 1 alat tadi sudah dijelaskan ya. Ini keuntungannya sangat banyak. Kalau misalnya terpaksa ya punyanya yang sederhana misalnya, ini pasti punya semua kan, back and mask, balon mengembang sendiri. Artinya meskipun keuntungannya nih, meskipun tidak punya oksigen, bayinya lahir tidak bernapas, ini bisa dipakai karena dia bisa memberikan oksigen 21%. Asal dicek betul fungsinya. Jadi alat ini
Nah, dicek dulu balonnya masih utuh, nggak ada yang sobek. Jadi saat dihembuskan keluar udara. Katupnya yang di dalam ini, tuh saat ditekan bisa buka nutup. Yang di dalam yang warna biru, ya. Kemudian kita cek katup pelepas tekanan ini. Ini juga penting. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita nolong, udah lepas pak, itu nanti bayi bisa pneumotora kalau ini tidak berfungsi. Ya, jadi katup pelepas tekanan ini harusnya dia melepaskan tekanan yang berlebihan saat kita melakukan TTP. Kalau misalnya tidak berfungsi ini, hilang atau nggak ada ya, ini itu di plester aja atau kayak mau lepas ya di plester aja. Saat kita memberikan ini, lihat, tidak ada udara yang keluar. Jadi harus ada katup pelepas tekanan. Saat kita memberikan tekanan berlebih, coba seperti ini, dites. Harus naik turun ya. Harus naik turun, ya. Katup pelepas tekanan. Kemudian lagi, alat ini kalau misalnya bayinya prematur, kita bisa memulai pemberian PTP dengan oksigen 30 atau 40% kan? Berarti perlu sumber O2. Sumber O2 nya dicek dulu, keluar nggak oksigennya, ditempelkan ke oksigen seperti ini bisa memberikan FiO2 40% PTP. Jadi kalau sambung O2 tanpa reservoir ini 40%. Ini kan bayi tidak perlu 100%. Kalau dipasang lengkap seperti ini dengan reservoirnya, atau kadang-kadang reservoirnya bentuknya seperti selang yang besar itu yang panjang, dibuang pasti. Kalau itu tidak terpasang selamanya itu hanya 40%. Jadi selang reservoir yang kadang-kadang bentuknya seperti gini nih, itu kalau dipasang lengkap seperti ini bisa memberikan oksigen 100%. Kalau kita intubasi perlunya 100%. Ya, jadi kalau lengkap seperti ini 100%. O2-nya 6-8. Jadi selama kita resusitasi, siapkan oksigennya paling tidak 6-8 liter per menit. Ya. Ini bag and mask. Maskernya mana itu nanti. Nah, tapi alat ini hanya memberikan PIP saja. PIP itu dari tekanan inspirasi yang kita berikan kan. Jadi saat diberikan seret, bayinya bernapas. Nah, paru-parunya mengembang. Tapi saat kita lepas, seret, paru-parunya lepas. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini hanya memberikan PIP saja, tekanan puncak inspirasi saja. Padahal sekarang bayi tidak hanya perlu itu, dia perlu PEP juga kan? Ini contohnya kalau kita hanya memberikan PIP. Kalau bayi-bayi prematur akhirnya dia ngangkat napasnya susah, ya kan? Jadi kita perlu alat namanya katup PEP. Yang dipegang di resusitasi ini kan PIP, PEP, FiO2, PIP, PEP, FiO2. Ini katup PEP ini PEP-nya 5/7, ada 2 alat. Kalau yang ini bisa diatur, putar-putar. Dipasang. Ini kayak suami istri. Suaminya ini istrinya. Kawin, udah ini. Siap pakai seperti ini. Keduanya dilepas dulu. Jadi gambarannya seperti ini kalau kita punya kartu PEP. Pakai alat yang ada PEP dan PIP-nya. Enggak punya ya? Ada Bu Ais? Macam miskin loh, nanti kopi. Jadi saat kita memberikan PIP, PEP, PIP, PEP. Jadi masih ada yang mengembang. Tergantung. Iya, jadi dia tidak langsung kolaps, tapi dia masih Pelan-pelan. ya. Jadi bisa menolong banyak bayi supaya dia tidak jatuh ke RDS yang lebih berat. Ini balon yang mengembang sendiri, yang banyak bilangnya ambubek. Padahal ini Merek. ya merek. Ya. Jadi ini bisa kita siapkan, cek tadi fungsinya, yang penting bisa berfungsi. Kemudian yang kedua, ini adalah balon tidak mengembang sendiri. Kalau tadi bisa dipakai meskipun kita tidak punya oksigen, ini nggak bisa dipakai kalau kita tidak punya oksigen. Ya, jadi ini harus disambungkan ke oksigen 6-8 liter, balonnya mengembang baru bisa dipakai. Tapi ini tidak dipakai untuk VTP, terlalu panjang dead space-nya. Ini bisa dipakai untuk pipet transportasi. Ya, tapi belinya biasanya nggak ada mon. Ininya cuma begini aja. Terus itu beli Beli sendiri. Nanti di alat ini dia jualnya terpisah memang.
Makanya mahal. Jadi kalau ini aja paling 900.000. Kalau nggak begini, Remix set. ya 1,5 apa 1,7 ya. Baru kedua. Benih selang mesin cuci aja. Dan sekarang alatnya sedang tidak ada. Ini 40 jutaan. 40 juta, ongko. Beli 3 nggak apa-apa Bu. Tak apa Bu? Apa bedanya sekalian kasih? Ya, jadi ini harus dicek sama. Tancapkan O2, dia mengembang, cek balonnya mengembang atau tidak. Kalau balonnya ada sobekan, pasti nggak bisa dipakai. Ya. Ini sekarang sulit alat ini nyarinya. Yang sekarang agak mudah ini, namanya Neoti. Jadi tadi ini namanya Mixsafe. Ini Neoti. Nanti ada lagi namanya Neopak. Itu semua tepis resusitator. Itu istilah nama merek. Itu mereknya. Mixsafe, ini Neoti, nanti ada lagi satu namanya Neopak. Neoti Bu. Fungsinya sama. Ya, jadi kalau Neoti ini Lebih murah. nah, ini tinggal disambungkan ke oksigen 6-8 liter. Cara ngecek PIP sama PEEP sama kayak ini tadi. Ya. Ini monitornya ada di sini. Pengaturnya ada di sini sama di sini. Kalau cari setting PIP, tutup dua-duanya. Kita putar ini, nanti monitornya akan ke angka 30 atau 25, terserah kita mau berapa. Ya. Sudah dapat 30 misalnya, kita atur PEEP-nya. Yang atas dibuka. Kita tinggal putar yang ini. Sama kayak tadi kan? 5 juga seperti itu. Ya, diputar ke arah angka 5. Udah bisa, berarti siap dipakai. Ini bisa dipakai BTP, bisa dipakai jadi sipet. Cuman dia perlu oksigen. Sekali pakai harusnya. Ya, harusnya sekali pakai. Harga? Disposable, hampir sama kayak ini. Abu? Disposable. Juta setengah dok. Tadi Jam persal loh. artinya disposable. Jadi kalau mau dipakai Saya tetap dibayar sama pemerintah. Memakai ini apa aja? gimana coba? Tapi di zaman COVID ini jangan pakai di alat rumah yang tidak sakit. disposable ya. Oh, di rumah sakit yang Jadi dibayar. kalau Mbak, sekarang COVID ini kita resusitasi itu sebaiknya yang sekali dipakai semua memang. Kalau nggak sekali pakai berarti sendirikan alat-alat untuk yang menerima pasien COVID. Ya. Nah, ini untuk yang breathing. Ada yang tanyakan untuk breathing? 1, 2, 3, 4. Balon Neoti ya, yang bisa dipakai. Ada lagi Neopak. Nah itu kan Neopak itu yang mana? Nah, ini kan 3 hal ini namanya tepis resusitator. Iya. Kalau Neopak harganya 100 juta malah, makanya kita nggak ada di sini Neopak. 100 juta Bu, saya bawahnya takut kalau ada rumah sakit. Mana ceritanya? Ya. Nah, hampir sama kayak gini, cuman dia lebih tipis. Sepak polo, Neoti 1,5 juta. Neopak 100-an. Nomor kenal mana ya dong? Apa tunggu aja nomor belum? breathing. Oh iya. Nah, tadi alat-alat breathingnya sudah disiapkan, sekarang maskernya atau sungkupnya kita siapkan yang nomor 0 sama nomor 1. Biasanya kalau beli back end mask itu cuma dapat yang nomor 1. Cari lagi yang nomor 0 karena kalau bayi prematur dikasih nomor 1 mukanya ketutupan semua. Padahal ini harus menutupi dagu, mulut dan hidung. 0. Mana ada yang salting? Jadi kalau PTP kan, nah seperti ini. 0 ya. 0 untuk bayi prematur, 1 untuk bayi aterum. Jadi kalau bayi aterum kita punyanya 0 kan dia nggak bisa untuk PTP. Ya. Kemudian ada yang bentuknya bundar, ada yang anatomis seperti ini. Ada yang bundar, ada yang anatomis. Ada yang pakai bantalan seperti ini, ada yang tidak pakai bantalan. Jadi kalau yang pakai bantalan seperti ini harus dikembangkan dulu nanti kalau nyiapin, diisi udara. Kalau pakai bantalan. Ya. Terus kalau nyimpen ya harus dikempesin lagi. Makanya nanti bisa meletus kalau ketusuk. Tidak disposable. Kalau sungkup ini kalau di luar negeri semuanya disposable Sebenarnya harus. tapi kita itu ya kaya kan, Madura kan kaya garam. Kekayaan.